Salam, selamat malam, sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan, yaitu Saat Teduh Malam Hari, yang edisi hari ini jadwal saya untuk menyampaikan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 4 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sahabat Kristus sekalian, firman Tuhan mengajarkan ketika kita melibatkan Tuhan dalam istirahat kita, maka kita akan bisa mengalami tidur dengan aman, istirahat dengan tenang, dan melepas lelah, memejamkan mata dalam kondisi yang nyaman. Betapapun hari-hari kita setiap hari rasanya itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah yang membuat kita gelisah dalam pikiran, yang membuat kita tidak tenang dalam hati, sehingga seakan-akan untuk tidur saja susah. Kenapa? Karena takut menghadapi hari besok. Ada yang takut untuk bangun besok pagi karena besok pagi masih harus menghadapi masalah, menghadapi tagihan, menghadapi beban keuangan, menghadapi harus dioperasi, menghadapi situasi yang sakit, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, bertemu dengan orang-orang tertentu. Mau kerja itu rasanya kok males, karena apa? Di depan besok itu akan bertemu dengan orang-orang tertentu. Atau pengalaman-pengalaman lain yang tidak menyenangkan. Saya ingat ketika satu kali saya dirawat di rumah sakit karena COVID. Saya mengalami situasi sesuatu yang tidak saya duga. Saya pernah mengalaminya, yaitu ketika tanggal 27 malam. Saya ingat malam itu saya belum tidur, sekitar jam 10 atau hampir jam 11 malam. Antara jam 10 sampai jam 11 malam. Saya belum tidur meskipun di sebelah kiri kanan saya sudah tidur. Kenapa? Karena biasanya menjelang tengah malam, perawat itu datang untuk memeriksa pasien satu persatu. Dan saya tidak mau dalam kondisi tidur, saya dibangunkan, kemudian diperiksa oleh perawat. Nanti akan membuat saya terkejut dan rasanya nggak enak. Tapi saya mendengar juga bahwa di sebelah kanan saya ada pasien yang masih baru. Nafasnya tidak beraturan, batuk-batuk terus. Pokoknya terdengar sekali nafasnya itu seperti orang yang tidak nyaman. Dan dia tidur dengan ditemani tabung oksigen yang besar. Malam hari itu di tengah-tengah saya duduk di dekat tempat tidur, karena di tempat tidur itu di sampingnya ada kursi plastik. Saya duduk di situ sambil merenung, sambil diam, sambil baca firman Tuhan, pokoknya sambil menunggu jam perawat datang. Saya dikejutkan ketika tiba-tiba di sebelah saya ada bayangan hitam yang lewat. Seperti orang berjalan dari arah kamar mandi menuju kembali ke arah tempat tidur. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi rasanya seperti ada orang yang lewat. Dan kita tentu akan merasa toh kalau ada orang yang lewat di dekat kita. Kalau ada satu pergerakan di sekitar kita, kita pasti akan merasa, oh ternyata ada orang ini, oh ternyata ada hewan ini atau apa dan sebagainya. Saat itu saya terasa sekali. Tapi saya lihat tidak ada. Sekejap seperti bayangan hitam. Kemudian saya kembali menghadap ke tempat tidur, tapi bayangan itu lewat lagi. Sampai kemudian beberapa kali di arah samping saya, bayangan hitam itu saya lihat melewati saya 3-4 kali. Dan saya merasa, wah ini ada sesuatu ini di rumah sakit ini. Biasa kan di rumah sakit itu kalau ada sesuatu, ada kuasa-kuasa lain atau apa, rasanya biasa karena rumah sakit ya. Roh maut itu seringkali mengintai di rumah sakit. Ya sudah, akhirnya saya biasa saja. Saya anggap tidak ada apa-apa, karena saya ada berjalan dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus, sehingga saya merasa kalau ada apapun, kuasa apapun lewat atau apa, ya terserah, mengusik, mengganggu ya silakan. Tapi saya nggak mau terganggu. Saya pun akhirnya terbiasa, seberapapun bayangan hitam itu mau lewat atau apa, enggak masalah. Cuma ya memang benar-benar terasa seperti ada orang yang lewat
padahal tidak ada sosoknya. Saya kemudian tidur malam itu setelah diperiksa oleh perawat kurang lebih hampir jam 12 malam. Besok paginya saya mendapati kabar, singkat cerita saya mendapati kabar besok paginya, orang di sebelah kanan saya, waktu sesi makan pagi, dia sempat meronta-ronta sebentar, kemudian meninggal dunia. Dan saya merasa, oh itu berarti tadi malam yang bayangan hitam itu seperti arwahnya atau rohnya orang ini lewat di dekat saya. Kemudian dia meninggalkan kami semua besok paginya. Hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa libatkan Tuhan dalam tidur malam kita. Dia yang bisa menjaga kita dari segala kegelisahan. Dia yang bisa menjaga kita dari segala kekhawatiran. Dia yang bisa menjaga kita dari segala bahaya dan celaka. Ada begitu banyak orang yang ketika malam tidak melibatkan Tuhan. Mereka berjalan ke sana kemari. Akhirnya harus mati di tengah jalan. Karena tuntutan tugas mungkin pulang malam atau apa. Atau seperti yang saya alami, kuasa kegelapan mengganggu. Atau apapun pikiran-pikiran beban meliputi dan menyesakkan di dalam jiwanya. Ada banyak pikiran, tanggungan keuangan, kesehatan, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan pada setiap kita. Mari kita libatkan Tuhan sebelum kita istirahat. Kita bawa pada Tuhan. Tuhan, aku mau istirahat malam ini. Kiranya Engkau menjaga aku ya Tuhan. Menghindarkan dari segala bahaya. Meluputkan dari segala celaka. Dan besok pagi kami percaya Tuhan menyediakan berkat dan pemeliharaan dan mujizat. Betapa banyak kita merasa bahwa malam hari biasa-biasa saja. Tidur ya biasa, besok ya bangun biasa. Belum tentu kalau Tuhan tidak izinkan. Bisa jadi kita bisa merem tapi nggak bisa melek. Hari ini kita bawa pada Tuhan. Istirahat malam kita. Kita mohon perlindungan Tuhan menjaga setiap langkah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu. Kiranya Kau menjagai kami ya Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini. Luputkan dari celaka, hindarkan dari bahaya. Dan lindungi kami dari segala bentuk serangan kuasa kegelapan apapun. Dan kami percaya Tuhan, pikiran kami yang menggelisahkan Kau gantikan dengan damai sejahtera. Beban, kesulitan, dan pergumulan hidup Tuhan akan selesaikan bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami sepenuhnya, seutuhnya. Besok pagi kami akan bangun dalam kondisi yang sehat, penuh berkat, dan siap terima mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjagai kami sepanjang malam ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.